Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kisah mengenai bagaimana Paulus datang ke kota Efesus sungguh menarik. Kita dapat membacanya di Kisah Para Rasul pasal 19. Efesus dulunya adalah sebuah kota besar yang merupakan pusat penyembahan sebagian besar dewa-dewi Yunani Romawi. Dan selama lebih dari 2 tahun, Paulus melakukan penginjilan yang sungguh efektif di sana, sehingga banyak orang telah menjadi pengikut Yesus. Bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi tawanan Romawi, Paulus menulis surat ini. Arah pokok pikiran pada surat ini dibagi ke dalam 2 bagian. Pada paruh pertama, Paulus menggali kisah Injil bagaimana seluruh sejarah mencapai puncaknya di dalam Yesus dan di dalam pembentukan komunitas pengikutnya yang multi etnis ini. Paruh kedua dari surat ini dihubungkan dengan paruh pertamanya dengan kata "karena itu". Dan di sini Paulus menjabarkan bagaimana berita Injil seharusnya memengaruhi cara kita menghidupi setiap bagian kisah hidup kita, baik secara pribadi, di dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat, dan di dalam keluarga. Jadi, mari kita menyelam dan melihat bagaimana Paulus menyusun semua ini. Pasal 1 dibuka dengan puisi ala Yahudi yang indah, di mana Paulus memuji Allah Bapa atas hal-hal menakjubkan yang telah dilakukannya di dalam Kristus Yesus. Sebelum dunia dijadikan, Allah Bapa memiliki tujuan untuk memilih dan memberkati sekelompok umat perjanjian. Yang dimaksud di sini adalah keluarga Abraham dan Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Dan sekarang, melalui Yesus siapapun dapat diadopsi ke dalam keluarga tersebut. Kematian Yesus menutupi dosa terburuk kita, kegagalan terburuk kita. Dan di dalam Yesus kita menemukan kasih karunia Allah. Bahkan Paulus berkata bahwa kasih karunia telah membuka keseluruhan cara baru bagi kita untuk memahami setiap bagian hidup kita. Dalam pasal 1 ayat 10, dia menyatakan tujuan Allah yaitu untuk menyatukan segala sesuatu di langit dan di bumi di dalam Kristus, yang adalah gelar yang berarti Mesias. Rencana Allah adalah untuk selalu memiliki sebuah keluarga besar manusia yang telah dipulihkan, yang dipersatukan di dalam Yesus, Sang Mesias. Rencana ilahi ini menjadi jelas. Paulus berkata, ketika kita yang dari semula ditetapkan menjadi bagian keluarga tersebut. Dan di sini, dia mengacu kepada keturunan Yahudi dalam keluarga Abraham. Namun kemudian Paulus menjelaskan tentang bagaimana kamu, yang dimaksudkan di sini adalah non-Yahudi, kamu semua telah mendengar tentang Yesus dan keselamatan darinya. Dan kamu juga telah dibawa masuk ke dalam keluarga ini melalui pekerjaan Roh Kudus. Sehingga di sini dia mengacu pada peristiwa yang diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul mengenai bagaimana Roh Allah membuat orang Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu keluarga di dalam Yesus. Seperti yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham sejak dulu kala. Perhatikan juga bagaimana dalam puisi ini Paulus memulainya dengan menceritakan tentang Allah Bapa. Namun kemudian mengenai Yesus Sang Putra. Dan kemudian di sini diakhiri tentang Roh Kudus. Ketiganya bekerja bersama-sama seiring Paulus menceritakan cerita Injil. Sungguh mengagumkan. Paulus kemudian menyambung puisinya dengan sebuah doa. Dia berdoa agar para pengikut Yesus ini tidak hanya mengenal, namun secara pribadi mengalami kuasa Injil. Supaya mereka semakin dikuatkan oleh kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian dan menempatkan dia sebagai pemimpin seluruh bumi yang ditinggikan. Kemudian di pasal 2, Paulus kembali dan menguraikan beberapa pokok pikiran inti dari puisi di pasal 1, khususnya mengenai kasih karunia Allah dan keluarga multi etnis baru di dalam Yesus ini. Dia memulainya dengan menceritakan kembali kisah mengenai bagaimana orang-orang Kristen non-Yahudi ini mengenal Yesus. Sebelum mendengar tentang Yesus, secara fisik mereka hidup, namun mereka mati secara rohani. Mereka terjebak dalam hidup tanpa tujuan yang egois dan penuh dosa. Dan mereka ditipu oleh kekuatan spiritual gelap dari iblis. Namun dengan luar biasa, Allah dalam kasih dan rahmat-Nya yang besar menyelamatkan mereka, mengampuni semua dosa mereka, dan menyatukan hidup mereka dalam hidup kebangkitan Yesus. Dan Ia membangkitkan mereka juga. Dan sekarang, setelah menjadi ciptaan baru melalui Yesus, mereka memperoleh sukacita oleh karena menemukan seluruh panggilan dan tujuan-tujuan dan tugas-tugas baru yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Tidak hanya karunia Allah yang ditunjukkan kepada mereka, namun mereka juga diundang ke dalam keluarga yang baru. Sebelum mendengar tentang Yesus, orang-orang non-Yahudi ini tidak hanya terpisah dari Allah, mereka juga terpisah dari umat perjanjiannya, yaitu keluarga Abraham.
Dan untuk alasan yang sangat praktis, perintah-perintah pada perjanjian di Sinai berfungsi seperti garis pembatas di sekeliling keluarga tersebut, seperti sebuah penghalang yang membuat orang non-Yahudi terpisah dari keluarga Abraham. Akan tetapi di dalam Yesus, hukum Taurat telah digenapi dan penghalang tersebut disingkirkan. Kedua kelompok etnis ini menjadi seperti yang dikatakan Paulus, umat baru yang dipersatukan, yang dapat hidup bersama-sama dalam damai. Paulus melanjutkan ke pasal 3 untuk mengagumi peran khusus yang dia dapatkan untuk menyebarkan kabar baik kepada orang-orang non-Yahudi. Dan meskipun dia ada di penjara, dia mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan untuk melihat bagaimana keluarga perjanjian ini bertumbuh sangat pesat. Dengan demikian, Paulus menutup bagian pertama surat ini dengan doa lainnya. Kali ini dia berdoa agar para pengikut Yesus akan dikuatkan oleh Roh Allah dan sungguh-sungguh mengerti dan memahami kasih Kristus bagi umatnya. Paruh kedua dari surat ini dimulai dengan Paulus yang mengubah arah dan mulai menantang para pembaca untuk meresponi berita Injil dengan cara mereka menjalani kisah hidup mereka sendiri. Jadi dia memulai pasal 4 dengan kehidupan sehari-hari gereja. Gereja merupakan keluarga besar dengan beragam manusia di dalamnya. Tapi dia menekankan bahwa mereka adalah satu, dan satu adalah kata kunci dalam pasal ini. Mereka adalah satu tubuh yang disatukan oleh satu roh. Mereka memiliki satu Tuhan dengan satu iman, memiliki satu baptisan, mempercayai satu Allah. Banyak sekali kesatuan. Akan tetapi Paulus berkata, kesatuan tidaklah sama dengan keseragaman. Dia lalu menjabarkan bagaimana keluarga baru Yesus terdiri dari berbagai jenis orang yang sangat berbeda-beda. Namun mereka semua diberi kuasa oleh satu Roh Kudus. Masing-masing menggunakan talenta khusus dan kegemaran mereka untuk melayani dan mengasihi satu sama lain, dan untuk membangun gereja. Dan di sini dia menggunakan dua kiasan yang sangat mengagumkan. Yang pertama adalah membangun gereja seperti bait Allah baru, dan kedua adalah bahwa mereka semua menjadi manusia baru dengan Yesus sebagai kepala. Dan umat yang baru ini merupakan kiasan yang kemudian akan dia bahas pada dua pasal selanjutnya. Paulus menantang setiap orang Kristen untuk menanggalkan manusia lama mereka, seperti layaknya sebuah baju lama, dan mengenakan manusia baru mereka, di mana gambar Allah sedang dipulihkan. Lalu dia berlanjut pada bagian yang panjang ini, di mana dia membandingkan manusia lama dan baru. Jadi alih-alih berdusta, manusia baru mengatakan yang benar. Alih-alih menyimpan amarah, manusia baru menyelesaikan konflik dengan damai. Mencuri diganti dengan kemurahan hati. Menggosip diganti dengan membangun orang lain dengan perkataannya. Balas dendam diganti dengan pengampunan. Selalu memenuhi setiap rangsangan seksual diganti dengan membangun pengendalian diri terhadap keinginan daging. Mabuk-mabukan diganti dengan memberi diri dipengaruhi oleh Roh Allah. Paulus mengemukakan bagaimana pengaruh tersebut terlihat dalam 4 cara yang berbeda. 2 cara pertama berhubungan dengan bernyanyi, menyanyi bersama-sama dan menyanyi sendiri. Dan hal ini sungguh menarik bahwa yang pertama dipikirkan Paulus tentang cara Roh Kudus bekerja dalam kehidupan pengikut Yesus adalah nyanyian dan musik. Tanda ketiga dari pengaruh Roh Kudus adalah mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang keempat adalah bahwa Roh Kudus akan mendorong para pengikut Yesus untuk menundukkan diri mereka di bawah yang lainnya dan mengutamakan orang lain lebih dari diri mereka sendiri. Dan ternyata Paulus mengembangkan bagian keempat ini dengan menunjukkan bagaimana ini berlaku dalam pernikahan Kristen. Ketika kamu memiliki istri yang mengikut Yesus, dia dipanggil untuk menghormati dan mengizinkan suaminya untuk bertanggung jawab atasnya. Dan sang suami dipanggil untuk mengasihi istrinya dan menggunakan tanggung jawabnya untuk mengorbankan agenda pribadinya untuk memprioritaskan kesejahteraan istrinya di atas kesejahteraannya sendiri. Dan Paulus berkata, pernikahan seperti inilah yang sebenarnya menghidupkan kembali berita Injil. Sang suami menggambarkan Yesus dan kasih serta pengorbanannya. Sang istri menampilkan gereja yang mengizinkan Yesus mengasihinya dan membuat dia menjadi baru. Paulus juga menerapkan pemikiran yang sama bagi anak-anak dan orang tua, demikian juga bagi hamba dan tuan. Paulus menutup suratnya dengan mengingatkan orang-orang Kristen ini akan realita roh-roh jahat. Mereka adalah roh dan kekuatan yang akan mencoba melemahkan kesatuan pengikut Yesus supaya mereka berkompromi terhadap hal-hal yang mempertaruhkan jati diri mereka sebagai manusia baru. Jadi Paulus menantang mereka untuk berdiri teguh dan mengenakan perlengkapan senjata Allah yang dijelaskan secara detail.
Paulus mendapat ide tentang seluruh potongan-potongan senjata Allah dari kitab Yesaya. Dan dari cara Yesaya menggambarkan Raja Mesianis, sehingga sekarang sebagai pengikut Mesias, kita harus menjadikan perlengkapan Mesianis sebagai milik kita. Karena kitalah yang membentuk tubuh Kristus. Sebenarnya saya berpikir bahwa maksud Paulus bagi orang-orang Kristen adalah untuk secara proaktif membentuk kebiasaan, setiap waktu menggunakan doa dan firman, dan hubungan dengan sesama untuk membantu kita bertumbuh dan menjadi dewasa sebagai pengikut Kristus. Dan itulah surat bagi jemaat di Efesus. Pesan yang sangat kuat. Disinilah Paulus meringkas keseluruhan berita Injil dan bagaimana hal ini seharusnya membentuk kembali setiap bagian dari kisah hidup kita.